nama saya Muhammad Zainul Haq, NIM E2018 22 27. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan akan menanggapi penjelasan dari dosen. Sebelumnya, untuk mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam, setidaknya kita itu harus tahu apa itu yang disebut dengan ilmu ekonomi dan ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah, tujuan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan antara ekonomi Islam dan kapitalis dan sosialis. Di sini ada perbedaan antara ekonomi Islam, sosialis, dan kapitalis. Yang pertama, pada ekonomi Islam itu terletak pada satu, bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijma ulama. Yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisab. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Yang kelima, mekanisme pasar bekerja menurut masalah. Masalah di sini apa, yaitu kemaslahatan umat, kesejahteraan umat. Yang kedua, kapitalis. Di sini antara lain ada 5 juga, bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli, pengakuan kepemilikan individu secara bebas dan kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan yang kelima, mekanisme pasar berkaitan. Yang kelima ini mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Oke, yang ketiga nih sosialis. Ini juga ada 5, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, tidak mengakui pemilikan individu semua alat produksi milik umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan yang kelima, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Poin ketiga itu sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama, Tauhid, keesaan Allah. Yang kedua, asyid dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga itu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah, keadilan. Yang kelima, al-tawazun, keseimbangan. Dan yang keenam adalah al-ta'un, tolong-menolong. Jadi, pada dasar-dasar ekonomi Islam itu adanya saling tolong-menolong. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu antara lain maisir, terbebas dari maisir, goror, dan riba. Yang terakhir itu karakteristik ekonomi Islam. Itu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua, harta punya Allah dan manusia adalah sebagai khalifah. Jadi semua yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah, dan manusia itu sebagai khalifah, yaitu untuk mengatur dan memanfaatkan yang diberikan oleh Tuhan itu. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan 8. Untuk tanggapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di sini, ekonomi Islam hadir di dunia sekarang. Tujuannya tidak lain untuk mensejahterakan umat. Jadi di dalam ekonomi Islam ini diatur dalam setiap perdagangannya dan dalam setiap perekonomiannya, sehingga dengan adanya aturan tersebut semua umat manusia itu bisa melakukan sesuai yang dianjurkan oleh agama dan menjauhi larangannya gitu. Jadi prinsip ekonomi Islam itu berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi 4 pegangan ini sebagai tujuan pegangan kita untuk mendirikan dan menerapkan prinsip ekonomi Islam. Karena apabila ekonomi Islam sudah diterapkan pada suatu wilayah, maka perekonomian tersebut insya Allah akan maju dan terus berkembang. Karena kenapa? Karena pada setiap transaksinya itu ada hukum-hukumnya dan ada landasannya. Yang mana jikalau wajib ada babnya sendiri, jikalau haram ada pembahasannya sendiri gitu. Seperti goror, riba, dan maisir itu kenapa kok diharamkan? Gitu. Itu ada penjelasannya sendiri. Jadi menurut saya begitu. Lah, kenapa sekarang di era-era
digital dan milenial sekarang ini, di era ekonomi 4.0, ini kan gencar-gencarnya ekonomi Islam hadir karena untuk mengubah dan untuk memperbaiki sistem perekonomian yang ada di dunia sekarang gitu. Seperti kita menengok pada masa dahulu, yaitu pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana pada masa tersebut perekonomian Islam itu sangat maju gitu. Sangat maju. Jadi menurut saya ekonomi Islam hadir ini untuk memperbaiki perekonomian yang sekarang dan memberi jalan untuk semua masyarakatnya, semua umatnya itu untuk mengikuti ekonomi Islam ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kemaslahatan umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.